Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah menolong kita agar kita menjadi ahli zikir yang tidak bisa lupa kepada Allah, ahli syukur yang benar-benar bisa mensyukuri karunia Allah dan menjadi ahli ibadah yang baik, istiqomah sampai husnul khotimah. Amin. Asma Allah yang kita bahas kali ini adalah Asy-Syakur, Asy-Syakir. Allah yang maha mensyukuri kebaikan hambanya, Allah yang maha membalas jasa. Lihatlah sebuah pohon. Pohon itu hanya dengan air sedikit, tapi pohon bisa tumbuh, menjulang, kokoh, kuat, rindang, meneduhi, berbuah yang ranum, jadi makanan banyak. Itu asalnya dari yang sedikit. Itu syakur namanya. Dari yang sedikit menjadi besar banyak. Kuda Nil atau ikan paus hanya memakan ganggang-ganggang, ikan-ikan kecil, dan badannya menjadi sangat besar. Itulah syakur. Atau kerbau menjadi besar hanya dengan makan rumput yang kecil-kecil. Syakur. Nah, Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, Allah melipat gandakan sekecil apapun kebaikan hambanya. Jadi Allah tuh senang bukan hanya hambanya berbakti ke Allah, hambanya tidak mencelakakan dirinya saja Allah senang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat. Artinya orang ini bersalah. Orang yang berlumur dosa, minta ampunan Allah, Allah syukuri dengan cinta kepadanya. Orang berusaha membersihkan dirinya, kayak kita mandi, Allah syukuri dengan badan kita jadi sehat. Jadi Allah tuh sangat senang melihat hambanya berbuat kebaikan, bukan hanya untuk Allah, bukan hanya untuk orang lain, tapi dia berbuat baik buat dirinya sendiri aja, Allah senang. Karena tubuh ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir, silakan dibacakan. Fatir ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahi alladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita di hati kami. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun, lagi maha mensyukuri. Jadi kalau orang ya tobat, itu kan menurut Rasulullah 3 hadiahnya. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajat. Allah akan menghilangkan galau, resah, sempit hati, dilapangkan. Itu hanya hamba itu tobat. Padahal tobat itu kan untuk menyelamatkan diri. Ya, Allah kasih hadiah ketenangan. Jadi hati ini nggak bisa tenang kecuali diambil oleh Allah gelisahnya. Kan setiap dosa itu cirinya 2. 1 gelisah,
2, takut ketahuan orang. Jadi kalau adik-adik gelisah-gelisah dan takut diketahui orang, ciri-ciri itu lagi bikin dosa. Lalu tobat, Allah berikan hadiah, dicabut gelisahnya. Jadi wa qul alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Dicabut kesedihan hatinya, duka citanya. Dan kedua, kalau tobat, Allah memberikan jalan keluar dan warzaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi hanya untuk tobat saja Allah syukuri, ini hamba tobat, diberi ketenangan, diberi jalan keluar, diberi rizki yang tidak diduga-duga. Padahal tobat kayak orang mandi, hanya membersihkan dirinya sendiri. Tapi Allah kasih ketenangan, jalan keluar. Jadi luar biasa. Surat Asy-Syura ayat 23. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan. Tadi tobat dari dosa, sekarang berbuat baik. Allah tambahkan kebaikan dari yang sudah ada itu. Lalu Allah innallaha ghafurun syakur. Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Jadi begini, ada seorang wanita yang berlumur dosa karena berzina. Lalu melihat seekor anjing kehausan. Wanita ini tidak tega. Turun ke sumur sambil menggigit supnya. Lalu ambil air, gigit lagi, naik ke atas, jongkok diberikan ke anjing itu. Tidak ada yang lihat. Tidak ada yang menyaksikan selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyukuri kebaikan wanita yang belum salehah ini dengan ampunan. Hanya dengan memberi minum seekor anjing yang kehausan. Jadi lihat orang berbuat baik, Allah berikan kebaikan yang banyak. Surat At-Taghabun ayat 17. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Dan jika intukridullah qardan hasanah, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan kepadamu dan wayaghfir lakum. Dan Allah wayaghfir lakum, mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Jadi begini, kita sedekah. Padahal uang sedekah kita juga siapa yang ngasih? Allah. Keluar uang sedekah, itu dosa diampuni. Bala yang bakal menimpa, ditolak. Allah melipat gandakan pahalanya. Hanya dengan sedekah. Apalagi amal jariah. Nih seperti bangun masjid ini. Sekali keluar, itu pahalanya ngalir terus. Ini yang amal jariah untuk masjid ini. Tiap kita sholat, beliau kebagian. Beliau meninggal, selama hidup kebagian. Beliau meninggal, dikubur, ngalir terus. Allah mensyukuri hamba yang beramal jariah dengan pahala yang mengalir sampai yaumal qiyamah. Dahsyat bukan? Jadi Allah tuh ngasih tuh niat berbuat baik saja sudah dicatat satu kebaikan. Dilakukan kebaikan itu 10 kali lipat, 7 kali lipat, bahkan sampai enggak ada batasnya Allah ngasih pahalanya. Karena Allah senang mensyukuri hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan kebaikan. Sedangkan niat jelek tidak dicatat. Ditinggalkan niat jeleknya jadi kebaikan.
Dilakukan cuma satu dosa. Udah gitu tobat. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah malah mencintai orang yang tobat. Jadinya adik-adik sekalian, ini adalah dahsyat sekali. Ya, contoh baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa pahalanya? 190 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu bacanya sebentar. Satu huruf, satu kebaikan kali 10. Sudah 190. Sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Jadi Allah mensyukuri orang yang mau jauh-jauh datang ke Masjidil Haram, sholat dengan sekali sholat. Allah syukuri kebaikan hambanya dengan balasan 100.000 kali sholat. Umroh ke umroh itu menggugurkan dosa. Padahal umroh ongkosnya seberapa? Ya, tapi dosa bisa habis. Padahal sebagian besar yang umroh itu tidak bayar sendiri. Mungkin 85% yang umroh tidak bayar sendiri. Sebagian besar syariatnya dibayarkan. Ada yang dibayarkan suaminya, yaitu istri. Ada yang dibayarkan orang tuanya. Ada orang tua yang umroh dibayarkan anaknya. Ada yang dibayarkan kantornya. Ada yang dibayarkan majikannya. Majikannya nggak umroh, pembantunya umroh. Ada tuh bos yang supir-supirnya umroh. Diumrohkan, bosnya nggak umroh, dah belum Islam, ya. Jadi jangan ragu-ragu, ya. Sekecil apapun kebaikan berlipat-lipat karena Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Baik, kita baca lagi. Surat Al-Baqarah 158. Wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka Allah maha mensyukuri, lagi Allah maha tahu. Makanya kuncinya adalah kerelaan hati, dek. Masih ingat rumus yang dulu, kerelaan hati? Jawab. Ada orang, tidak ada orang. Allah ada tidak? Semua jawab, ada? Orang lihat, orang tidak lihat. Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, yang kita lakukan Allah tahu tidak? Tahu. Jadi sama saja sebetulnya, orang tahu, orang tidak tahu, Allah pasti tahu. Hanya bedanya, kalau orang tahu, kita ada kecenderungan jadi tergerak mau jadi ria, benar? Makanya kalau mau latihan ikhlas harus memperbanyak amal rahasia. Yang dilihat orang nggak apa-apa, tapi yang nggak dilihat kita perbanyak. Nah, apakah ada balasan dari, apakah ada yang luput dari pengetahuan Allah amal kita? Jawab. Apakah ada yang tidak dibalas? Apakah balasan dari Allah mengecewakan? Jawab. Memuaskan? Sangat memuaskan? Luar biasa memuaskan? Mungkinkah balasan dari Allah tertukar? Meleset? Ada yang bisa menghalangi? Mungkinkah ada yang bisa menolak? Makanya, lillahi ta'ala. Satu ayat lagi, An-Nisa 147. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Mengapa Allah akan menyiksamu jikalau kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Satu lagi hadiahnya, ya. Kalau kita rajin bersyukur kepada Allah, kita enggak akan tersiksa dalam hidup ini. Jadi orang-orang yang kurang syukur, kita ini menderita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Seperti jerawat di hidung. Banyak orang yang lebih sibuk memikirkan jerawat daripada mensyukuri hidung. Coba sakit gigi, sabar atau syukur?
Tegang kan? Nyebut sabar takut salah, nyebut syukur takut sakit. Gini, yang sakitnya itu harus sabar. Satu. Yang tidak sakit banyak atau sedikit? Itu sabar atau syukur? Mata, telinga, rambut, mulut, badan, jantung. Oh, ini sehat. Jadi fokusnya adalah kepada syukur. Alhamdulillah. Nah, orang-orang yang tersiksa adalah orang yang kurang syukur. Hidup ini menderita bukan karena kurang karunia. Hidup ini menderita karena kurang bersyukur atas karunia. Masih ingat syarat syukur? Satu, hati harus yakin semua karunia. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang kedua, syarat syukur adalah afdhalud doa. Alhamdulillah. Selalu memuji Allah ala kulli hal. Dalam segala keadaan. Tiga, asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur ke Allah adalah yang paling berterima kasih kepada manusia. Empat, orang yang ahli syukur adalah manfaatkan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Itu syukur. Seperti kening, sujud, banyak sedekah, itu syukur. Dan yang kelima, at-hadz bin ni'mah. Memperlihatkan, menceritakan karunia agar orang ingat ke Allah. Ini adalah karunia Allah. Itu pun bagian syukur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duha yang maha menatap, golongkan kami menjadi ahli zikir ya Allah. Yang tidak bisa lupa kepadamu walaupun sesaat. Yang tidak pernah berpaling darimu walaupun sekejap. Dan golongkan kami menjadi ahli syukur ya Allah. Bukakan hati kami agar kami tahu dan merasakan limpahan karuniamu yang tiada bertepi setiap saat. Ya Allah, bimbing agar kami menjadi ahli ibadah yang benar, yang ikhlas, yang istiqamah. Sampai husnul khatimah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah para pendengar, fokuslah untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Karena semuanya pasti dilihat dan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang kita ikhlas melakukannya. Selamat menikmati rasa syukur Allah atas kebaikan. Tidak akan pernah dikecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.